Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Bapak Tuan Guru, Kakak Tiang, Pak Supriyadi, orang tua Tiang, nenek-nenek Tiang, semeton Tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda, singkatnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah masih ada kesempatan terbarang-barang hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Majelis kita terbarang-barang idharul mahabbah, menampakkan rasa cinta kita, menampakkan rasa gembira kita, mengingat mengenang sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sih jadi umat Muhammad ini adalah suatu kewajiban bagi kita mengenang kembali sosok beliau, mengingat kembali sosok beliau, termasuk mengambil pelajaran-pelajaran dari akhlak dan perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selama 13 tahun masa kenabiannya, selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, berjuang, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuzakkihim, menyucikan, membersihkan hati manusia, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sedang manusia itu sebelumnya dalam keadaan tersesat, tidak tahu arah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal surga dan neraka, tidak mengenal baik dan buruk. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selama 13 tahun berjuang, berkorban dengan darah, air mata, beliau berjuang. Saking melitnya kita umat manusia sini selamat di dunia wal akhirah. Saking melitnya kita selaku ke sini selamat lejulun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul di antara kalian, min anfusikum, rasul yang datang juga dari kalangan kalian, azizun alaihi ma anittum, yang berat terasa penderitaan kalian, harisun alaikum, si melen kita selaku ke sini mau kebaikan, selamat lejurun Allah Ta'ala, bil mu'minina raufur rahim, luas dan besar kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Karena besar rasa cintanya kepada orang-orang yang beriman, maka apa yang keluar dari lisannya, apa yang keluar dari perbuatannya, apa yang menjadi kesehariannya adalah contoh bagi itu si melek selamat, contoh bagi kita yang ingin selamat, contoh bagi kita yang ingin meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu uswah,
hasanah, contoh yang bagus. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang ingin selamat, mengharapkan ridha Allah Ta'ala dan mendapatkan ganjaran pada hari akhir kelak. Amun temele mau ridha Allah Ta'ala, mendapatkan ganjaran pada hari akhir kelak, maka jadikan Rasulullah SAW menjadi panutan, menjadi contoh. Jadi ajaran-ajaran beliau kepada kita sini sederhana. Dia susah meniru akhlak Nabi. Hanya tinggal itu berusaha pandai, mele pandai meniru akhlak dan perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika datang ke kota Madinah dalam peristiwa hijrah, ketika umat manusia kemudian berkumpul melihat beliau, beliau berpesan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada mereka yang membutuhkan. Wasallu wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi, tali persaudaraan. Wasallu wan nasu niyam, sholatlah ketika manusia sedang dalam keadaan tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Sebarkan salam, berikan makan pada yang lapar, sambung tali persaudaraan, sholat ketika orang-orang manusia sedang tertidur di gelapnya malam, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah dengan salam, dengan selamat. Sederhana. Di saat yang lain Nabi ditanya oleh seorang, wahai Nabi, ayyul islami khairun, Islam apa sih paling bagus ini? Nabi menjawab, Islam sih paling bagus tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau berikan makan kepada mereka yang membutuhkan. Kau bacakan salam, ucapkan salam kepada mereka yang kau temui. Ala man arafta wa man lam ta'rif, baik kau kenal maupun tidak kau kenal. Berikan makan, ucapkan salam. Sederhana ajaran beliau. Jadi momen Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini jadi saat terbarang-barang berusaha meniru hal-hal si kecil, hal-hal yang kelihatannya sederhana. Beliau mengajarkan kepada kita, tampilkan wajah yang berseri, tampilkan wajah yang indah dipandang. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa bi akhaka biwajhin taliq. Jangan kau meremehkan satu kebaikan, satu perbuatan baik, walau antal ke akhaka biwajhin talikin, meskipun itu hanya sekedar menampakkan senyum, menampakkan wajah yang berseri-seri dan indah dipandang di hadapan saudara. Maka itu biasa masa-masa wajah susah, mulai Rabiul Awal sini pasang muka yang gembira. Jangan sampai itu sering merasa diri terpaling susah sedunia, sehingga menampilkan wajah lesu, wajah sedih, seakan-akan darah lain si paling sedih selain itu. Darah dengan si paling susah selain itu. Justru tampilkan apapun kesusahan yang kita rasakan, apapun kesedihan yang kita rasakan. Biwajihin tolikin, tunjukkan wajah yang indah dipandang, tersenyum memandang saudara kita sama muslim. Sesuai dengan karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya wajah sururi, wajah yang indah dipandang. Man ra'a wajhaka yas'ad, sisi kita wajah Nabi yas'ad, wajib bergembira. Mudah kita wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena wajahnya yang begitu menggembirakan. Itu sehingga aku jadi umat Muhammad. Sebarkan salam, sebarkan senyum. Apa hakikatnya salam sini? Salam adalah doa keselamatan. Mulai kita berucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keselamatan atas dirimu, keberkahan atas dirimu, rahmat kasih sayang Allah atas dirimu. Artinya apa? Mau itu berucap salam, kita berharap batul sesama muslim selamat, mau berkah, mau kasih sayang. Ila itu aku jadi umat Muhammad selama masih mengharapkan keburukan bagi orang lain, masih mengharapkan musibah bagi orang lain. Umat Muhammad selalu mengharapkan kebaikan, kebagusan bagi orang lain, keselamatan, rahmat dan keberkahan bagi orang lain. Ini maksudnya ungkapan salam. Jadi detekanggu itu ngaku-ngaku jadi umat Muhammad, masih berharap musibah datang kepada orang lain, kejelekan, keburukan datang kepada orang lain. Karena ungkapan salam ini hakikatnya mendoakan kebaikan dan kebagusan untuk orang lain. Yang sering tiang sampaikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suami, menjadi ayah, menjadi dengan tua, menjadi kepala keluarga yang terbaik, yang menjadi contoh bagi kita semua. Beliau berpesan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian si paling bagus terhadap senina, si paling bagus terhadap anaknya. Nabi deluah mukul senina, deluah berkata dengan nada yang tinggi kepada istrinya, selalu lembut berkata kepada istri dan anak-anak. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu kemudian seorang sahabat berkata kepada beliau, wahai Rasul, aku berdua anak 10, tapi tak satu pun dari 10 anak itu yang pernah kucium. Apa jawaban beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak biasa menyayangi tidak akan pernah disayangi. Jadi anak misalnya tiba-tiba melawan, membantah, dan hormatin dengan tua anak, introspeksi itu jadi dengan tua. Sudahkah kita memberikan kasih sayang itu kepada anak-anak kita? Sudahkah kita mendoakannya, mengusap kepalanya, mencium keningnya? Sudahkah kita menyayangi anak kita? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan pernah disayangi. Nah, kadang-kadang kita jadi dengan tua aran zaman modern, kepeng doang kebayang anak begitu. Apa pemilihan kepeng, mainan, kepeng, apa pemilihan itu. Tapi yang tidak kita berikan adalah kasih sayang. Kita belai rambutnya, kita cium keningnya, kita doakan, Rabbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan jadi anak soleh, jadi anak yang bermanfaat, tidak menyusahkan orang tua. Tiba-tiba anak kesini misalnya, na'udzubillah min dzalik, menyusahkan dengan tua, mungkin tidak pernah kita doakan, mungkin tidak pernah kita berikan kasih sayang. Jadilah orang tua, menjadi ayah, menjadi suami yang meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai pemimpin adalah contoh yang tidak mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan masyarakat, tidak mementingkan, mendahulukan kepentingan keluarga di atas kepentingan rakyatnya. Tentu masih teringat Rasulullah SAW bersabda, andai kata Fatimah binti Rasulullah mencuri, seandainya anakku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, aku si motong imannya, aku yang akan langsung memotong tangannya, tidak usah orang lain. Beliau berpesan kepada pemimpin, ma min abdin yasta'ihillahu ra'iyatan fayamutu yawma yamut fahuwa ghashun ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Tidaklah seorang hamba yang aku angkat menjadi pemimpin atas rakyatnya, fayamutu yawma yamut, dan ketika dia datang kematiannya sedang ia dalam keadaan zalim, curang kepada rakyatnya, illa harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan bagi dirinya surga.
Sebagai musuh, sebagai lawan, beliau adalah musuh yang dihormati, yang disegani. Suatu ketika utusan Quraisy bernama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi datang kepada kaum Quraisy melaporkan, wahai kaum Quraisy, aku bedait barang Raja Romawi, aku bedait barang Raja Persia, aku bedait barang Raja Habasyi, dekoh kita raja yang dihormati rakyatnya, sebagaimana Muhammad dihormati oleh sahabat-sahabat. Berebut sahabat, menunggu jatuhnya tetesan bekas air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disaksikan oleh Urwah bin Mas'ud, sehingga dia katakan, orang-orang ini tidak akan pernah membiarkan Muhammad dilukai sedikit pun. Maka dia katakan kepada kaum Quraisy, perhatikanlah dengan matang apa yang akan kalian lakukan kepada Muhammad, karena sahabat-sahabatnya tidak akan membiarkan ia terluka walau sedikit. Kesempurnaan sosok beliau sebagaimana digambarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, bahwa akhlak Nabi adalah Quran. Yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari pribadi perilakunya adalah Quran. Maka siapapun yang ingin meniru mempelajari Al-Quran, tirulah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mau mencintai Allah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Muhammad. Yuhibbukumullah, maka kau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari perkara-perkara yang sederhana, beliau mengajarkan kita, fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifahu. Bagus-bagus bertetangga, bagus-bagus menerima tamu yang datang ke rumah kita. Jangan mengambil hak orang lain, jangan rugikan orang lain. Bagus-bagus bertetangga. Insya Allah syarat dalam majelis ini bagus bertetangga gitu. Bagus bertetangga. Dek kamu bertetangga sini saling hasad, saling iri, saling dengki, saling suuzon. Dek kamu rusak masyarakat, rusak tetangga, mau masyarakat perasaan saling iri, saling dengki, saling hasad, saling suuzon. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, iyyakum wadhanna, wah-wah buruk sangka tiba bacur. Jangan ada buruk sangka. Jangan ada suudzon. Mengapa? Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena buruk sangka itu sedusta-dustanya perkataan. Ibu-ibu, suudzon sini, buruk sangka sini akdzabul hadits. Munarak batu ngejakit dengeraos misalnya. Wah mulai keluar ongkarna, ngene ongkarna. Itulah akdzabul hadits, sedusta-dustanya perkataan. Munarak batur tenejak itu sudah ada ya. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Buruk sangka itu seburuk-buruknya, sedusta-dustanya perkataan. Wala tahassasu wala tajassasu. Dende beta-beta kesalahan batur. Wah meta kesalahan batur. Dende itu jadi jasus, jadi mata-mata, catatlah kesalahan batur. Karena wa'ara malaikat raqib, malaikat apa tugasnya? Mencatat kebaikan, keburukan manusia. Nah itu dende itu milu-milu jadi malaikat. Sibuk betul-betul nyatat kesalahan batur. Kadang-kadang lebih lengkap catatannya ketimbang malaikat. Apa sih dinara jadi harap? Saling lapor gantian, bertukeran saling lapor. Melina jadi malaikat. Ini maksudnya itu arah kepercayaan terhadap malaikat, malaikat raqib, malaikat atid. Wah arah sih bertugas nyatet kebagusan, keburukan manusia. Dende itu dulu jadi malaikat. Sibuk ketok-ketik nyatet kesalahan batu. Nah ke arah istilahnya jejak digital.
Kesalahan-kesalahan si lain peten. Kesalahan-kesalahan masih menjadi bajang, masih dia takut surga neraka. Petana kesalahan batur si lain-lain. La tajassasu, wah peta kesalahan batur. Kita masing-masing punya kesalahan, masing-masing punya dosa yang kita tidak mau orang lain ketahui. Maka didik saling catat kesalahan, tutupi aib saudara kita masing-masing di masyarakat. Nah, lain perkara menikah oleh pengadilan, kita jadi saksi, sampaikan sesuai apa yang kita lihat, termasuk keburukan orang lain. Kanggo itu pengadilan. Dan luar pengadilan oleh masyarakat, bagus-bagus tutupi aib saudara kita. La tajassasu, dedek peta-peta kesalahan batu. Wala tanafasu, dedek saling berdebat. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia sini ya teman berdebat. Barang sekedik jadi bahan perdebatan. Nege wah mulai bagus, maulid wah mulai semarak. Singang wah maulid terus. Beli-beli baca selawat. Sini nengang wah maulid, dia minum maulid kan selesai. Sibuk kita berdebat, ini dalil maulid, ini dalil bid'ah maulid, ini dalil maulid, ini dalil bid'ah maulid. Sibuk kita berdebat. Wala tanafasu, dendek wah berdebat, gawe wah apa sih jadi keyakinan masing-masing. Maulid sini dengan wah maulid, dendek biru maulid. Wala tahasadu, dendek saling hasad, iri dengki. Mon batur tetangga harap beli motor baru, milu demen apa ndek? Demen apa ndek? Monara batur ke tetangga meriri balik demen apa nih itu? Batur naik pangkat, naik golongan, ya naik tekanan darah, naik gula, naik selapun naik. Anak batur nama rezeki, ya tamu rumah sakit. Ini si aran hasad ini dia teman batur nama nikmat. Ini penyakit dari masyarakat. Ketika anak batur temu nikmat, harusnya itu milu gembira, senang batur temu nikmat Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bulan datang, tahun depan, bulan depan giliran itu. Nganu aku berdepan. Maka ini siaran adat bergawe dengan sasak ini. Seke mau nikmat, sekampung itu gembira. Sekampung jadi panitia. Ini maksudnya bergawe. Jadi seke mau nikmat, selaku itu milu gembira, senang. Neta kanggo batur tersenang itu meriang. Neta kanggo batur temeri balik itu meriang. Rusak masyarakat, monita saling hasad, saling iri dengki. Maka seperti yang sampaikan dalam peringatan Maulid, terutama tentang hasad ini, dendek kita isin dulang batu. Dendek kita isin dulang. Wah tersebar dulang, fokus wah dulang siarat lagi dulu. Ini kadang pantun isi dulang batu. Apa jangan harap siom, harap macem. Nah ya jangan tahu tempe barang lebih. Akhirnya hilang rasa syukur. Lupa nikmat siwa arak karena sibuk mantun nikmat dengan. Aran jak dulang ini rezeki-rezekian. Kadang ya bagus isinya meskipun tangkanya biasa. Kadang bagus tangkanya lain isinya. Syukuri dulang si waharat lek julun. Dendek pantu isi dulang batu. Ini si Mia Ita Hasad ini sibuk mantul nikmat dengan lupa nikmat si waharat lek julun. Malah sugi mele jadi sugi. Ibu-ibu mele kisida berdua semama sugi. Saya sini mele berdua semama sugi. Lagu dengan mama meluas sugi,
Kira-kira Bromo apa dia Seninan? Jadi masih milih apa dia berdua Sunan Sugi? Mulai Sugi dengan mama apa sih paling dulu jadi pikiran Bromo Seninan? Jujur wah ini. Nah syukuri semama sih apa adanya nih, meskipun biasa-biasa, darah pikiran menarik malik, rajin ya tay kanang masjid, bagus aran oleh masyarakat, bagus ya bermasyarakat, ini syukuri. Monita mantu semama dengan sugi, kepeng ngeluwe, lagu bilang bulan, bilang tahun merari. Jadi masih milik ya berdua semama sugi. Kadang itu kurang bersyukur. Melihat kita jadi sugi dengan sugi ini, luwe pantangan makanan, kepeng luwe lagu dek tekanggung akan nasi. Karena penyakit gula, dek tekanggung minum kopi, dek tekanggung merokok, mudut dek tekanggung akan nasi. Si pedas-pedas betau nikmatnya kita timak terdiri apa doang kanggo beberuk kanggo ngopi kanggo rokok kanggo nikmat apa nih nikmat lagu kadang lupa itu syukuri karena sibuk melihat nikmat orang lain wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru, dendek saling bermusuhan, dendek saling membelakangi. Kita lihat dalam masyarakat arak masalah sekedip musyawarah cari jalan keluar. Jangan sampai arak lihat masyarakat dendek saling sapa, saling membelakangi, terus turun temurun amanah anaknya balona terus papuna. Dia saling sapa karena persoalan-persoalan yang sederhana. Wala tabaghadu wala tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kata. Jadi selaku ke sini bersama Tuhan. Al-muslimu akhul muslim. Karena muslim itu saling bersaudara satu sama lain. Wanita mengaku jadi umat Muhammad, hilangkan perasaan suzon buruk sangka, hilangkan keinginan untuk meta-meta kesalahan batur, hilangkan keinginan untuk berdebat, hilangkan keinginan untuk iri dengki hasad kepada nikmat saudara kita, hilangkan keinginan untuk bermusuhan, hilangkan keinginan untuk terpecah belah. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jadi bulan Rabiul Awal ini tahu barang-barang melatih diri. Mana yang bisa kita tiru, kita tiru. Mana yang belum bisa kita tiru, kita usahakan untuk bisa kita teladani. Ya, apapun yang ada dari diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sambil belajar tentang akhlak beliau, perbanyaklah isi bulan ini dengan membaca sholawat. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Sesi baca salawat, satu bacaan salawat Allah balas dengan bacaan 10 salawat. Dua baca salawat. Nah kita di Marakit Ta'limat dua model salawat. Ada salawat al-fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu salawat al-fatih. Ya Allah, sampaikan salawat, sampaikan doa keselamatan, doa kesejahteraan kepada siapa? Kepada Muhammad al-fatih lima ughliqa, yang membuka hati-hati yang tertutup dengan risalah yang ia bawa. Al-khatim lima sabaq,
yang menutup risalah-risalah terdahulu dengan risalah yang ia bawa. Wan nasiril haqqi bil haqq, yang menolong agama Allah yang hak dengan Quran yang hak. Wal hadi ila siratikal mustaqim, yang menyeru kepada jalan siratal mustaqim, jalan lurus, jalannya Allah. Itu salawat al-Fatih. Kalau kita merasa saudara kita, teman kita, istri kita, suami kita, anak kita hatinya tertutup, bacakan salawat al-Fatih. Mohon kepada Allah dengan wasilah salawat. Ini maksudnya, tetap kita nunas terima Allah Ta'ala, tapi dengan wasilah, dengan perantara bacaan salawat. Ada bacaan salawat Nuril Anwar, Allahumma salli ala Nuril Anwar Wasirril Asrar Watriyakil Aghyar Wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar Wa alihil athhar Wa ashabihil akhyar Adada ni'amillahi wa ifdalihi. Ya Allah, berikan keselamatan, kesejahteraan kepada siapa? Nuril Anwar, cahaya di atas cahaya. Sirril Asrar, rahasia di antara rahasia-rahasianya Allah Ta'ala. Watiryakil Aghyar, dia yang paling mulia, keturunannya mulia, keturunan orang-orang mulia. Dialah Muhammadinil Muhtar, Tuhan kami Muhammad yang terpilih. Wa alihil athhar, dan juga selawat kepada keluarganya yang bersih, orang-orang yang bersih. Wa ashabihil akhyar, kepada sahabat-sahabatnya yang terpilih. Adada ni'amillahi wa ifdali, sebanyak nikmatmu, sebanyak utamamu. Berikanlah selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk anak-anak kita yang susah belajar, susah menghafal, baca salawat Nuril Anwar. Karena Nabi digambarkan di situ miftah babil yasar, kunci yang membuka pintu-pintu kemudahan. Kalau kita dalam kesulitan belajar, kesulitan menghafal, baca salawat Nuril Anwar. Nah, terakhir ada salawat Tibbil Qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa rabi'il qulubi wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Digambarkan bahwa Nabi adalah tibbul qulubi wa dawa'uha, pengobat hati sekaligus menjadi obat. Wa afiyatul abdani wa shifa'uha, pengobat badan sekaligus menjadi penawarnya, menjadi obat. Wa nurul absari wa diya'uha, menjadi cahaya mata hati sekaligus menjadi lentera, menjadi lampunya. Wa rabi'ul qulubi wa jila'uha, Nabi menjadi mata air yang menyejukkan hati sekaligus yang menjernihkan hati. Siapapun yang hatinya sedang gelisah, hatinya sedang resah, hatinya banyak masalah, banyak-banyak baca salawat Tibbil Qulub. Nah, yang sarankan misalnya puji-pujian dalam bulan Rabiul Awal diganti dengan selawat yang ada di dalam Al-Awradul. Di sana selawat Sallu ala man atat haqqan basyairuhu al-hashimi alladhi tabat anasiruhu huwan nabiyyul ladhi tas'al muluk
dengan berita-berita gembira. Al-Hashimiyyi alladhi tabat anasiruhu, keturunan Bani Hashim yang bersih jalur keturunannya, nenek moyangnya. Huwan nabiyyul ladzi tas'al muluku lahu, dialah nabi yang raja-raja datang kepadanya. Ala ru'usi fatatihim mafahiru, menyerahkan kekuasaan di hadapannya karena kemuliaannya. Huwa rasulul ladzi sya'at risalatuhu, dialah rasul yang risalahnya berjalan. Fil khalqi turra wa qad ammat ma'athiruhu, risalahnya berjalan di antara manusia, di antara makhluk. Wa qad ammat ma'athiruhu, dan jejak-jejaknya itu terkumpul di mana-mana. Hadza tabibu li hadin nasi kullihim, dialah tabib, dokter yang mengobati manusia seluruhnya. Yashfil alila walil maksuri jabiru, dia mengobati hati manusia dari segala macam penyakit hati. Shalla alaihi ilahul arshi ma tala'at syamsu wa ma naha fawqal husni ta'iruhu. Allah Tuhan pemilik arasy berselawat kepadanya ma tala'atis syams, selama matahari masih terbit. Wa manaha fawqal husni ta'iruhu, dan selama burung-burung masih bernyanyi di ranting-ranting pohon. Nah, itu salawat yang ada dalam Al-Awradul Haqiyah. Pendek, lagu terbaca, paham makna, indah. Bagaimana Al-Maghfurlah menggambarkan sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan selaku tasih hadir di majelis ini Samarkan Jarinta diakui masuk ke dalam golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau itu syafaat barang-barang minum dari telaganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabadait barang beliau di dalam syurganya Allah insyaallah. Mudah-mudahan selaku senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, anak keturunan menjadi anak keturunan yang salehah. Qurrata a'yun waj'alhum lil muttaqina imama. Itu sih jari dengan doa, ajarkan anak kita tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu sebelum anak meniru Nabi, itu jari dengan doa harus lebih dulu meniru akhlak Nabi. Beta kanggo itu berharap anak meniru Nabi, kalau dengan doanya tidak meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa meneladani, meniru akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.